Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi terkait solusi gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, ngomong-ngomong soal utang pinjol. Nah, kalian tentu saja harus yakin bahwa teman-teman akan bisa bebas dan lepas dari masalah hutang ini dulu. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali teman-teman itu yang masih gelisah, kayak berasa hidup ini akan berakhir, kayak berasa ini tuh kayak cobaan yang paling berat banget. Nah, sebenarnya ini hanya karena teman-teman belum tahu dan karena hanya teman-teman terpapar ya dengan penagihan-penagihan yang mungkin menurut kalian agak kurang mengenakan. Nah, saya ingin sampaikan juga di video ini dan harapan saya setelah menonton video ini, teman-teman jadi yakin, teman-teman jadi bisa lebih optimis, teman-teman jadi bisa lebih positif agar teman-teman semua bisa menghadapi masalah galbay pinjol ini dengan tenang. Ya, itu adalah kuncinya. Gini, kenapa saya menekankan teman-teman harus yakin utang ini pasti harus beres. Utang ini pasti bisa selesai dengan sendirinya. Karena dengan begitu, teman-teman akan bisa lebih fokus, bisa lebih tenang, dan juga bisa lebih optimis untuk bisa menyelesaikannya dan tanpa harus melihat ke belakang lagi tentang kesalahan-kesalahan masalah galbay pinjol ini. Karena semua orang akan dihantui rasa bersalah ketika dia sudah galbay, akan dihantui rasa bersalah yang membuat mereka seakan-akan secara tidak sadar merasa dirinya pantas untuk mendapatkan penagihan-penagihan atau di situasi kondisi galbay pinjol seperti itu. Sayangnya hal itu tidak benar. Sayangnya teman-teman masih punya hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Teman-teman masih punya hak untuk bisa dihargai. Teman-teman masih punya hak untuk bisa dihormati meskipun telat bayar atau gagal bayar. Hal ini tertuang juga di dalam anjuran-anjuran OJK, surat-surat OJK, POJK dan lain sebagainya. Di mana pinjol itu tetap harus menjaga harkat dan martabat para nasabah yang gagal bayar pinjol. Artinya, jika ada pinjol yang berusaha untuk menekan kalian dan menjatuhkan harkat martabat kalian, berarti itu bukan dari pinjolnya atau bukan bukan sesuatu yang memang layak kalian terima. Karena itu pun juga melanggar hukum. Karena hukum dari OJK atau dari pemerintah pun menyatakan bahwa teman-teman tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ya, dari sini semoga teman-teman mulai buang-buang jauh-jauh deh rasa-rasa bersalah. Karena orang-orang di sekitar teman-teman pasti akan berpikir, ya salah lo sendiri ngutang. Ya kalau ngutang mah harus dibayar. Pasti akan ada omongan-omongan seperti itu. Tapi saya yakinkan buat teman-teman tidak perlu memikirkan hal itu dulu. Karena tidak ada orang satupun di dunia ini yang mau terlilit hutang dan terlibat hutang kalau memang ya mereka nggak kepepet. Ya. Oke, kita tidak usah mempermasalahkan ya. Kalau kepepet kan ada solusi lain. Nggak mempermasalahkan itu. Nasi udah jadi bubur. Sesuatu hal yang udah terjadi di masa lalu. Bukan untuk saatnya kita menyalah-nyalahkannya lagi. Tapi akan lebih tepat kalau kita menyadari bahwa itu memang salah. Oke, sekarang kita akan perbaiki gimana caranya. Nah, ini yang poin paling penting. Di mana keyakinan kalianlah yang sangat-sangat berperan, sangat-sangat super-super penting dalam situasi dan kondisi seperti ini. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena yang bisa mengontrol diri kalian adalah teman-teman sendiri. Teman-teman yang bisa mengontrol pikiran kalian, teman-teman yang bisa mengontrol pikiran serta tindakan apa yang harus dilakukan saat ini, itu teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman memikirkan hal yang negatif, hal-hal yang membuat kalian cemas dan membuat kalian gelisah atau membuat kalian takut, itu adalah hal-hal yang akan membuat teman-teman akan berkecimpung di situ-situ aja. Nah, salah satu hal yang pengen saya tularkan ke teman-teman adalah yakin bahwa utang ini pasti akan beres. Entah itu kapan, entah itu lusa, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, yakin utang ini akan beres. Yakin Allah akan ngasih pertolongan buat kita. Yakin Allah akan memperlancar rezeki kita. Asal kita mau dengan tulus untuk meminta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan minta dipermudah rezekinya agar bisa menyelesaikan semuanya. Ada 2 hal yang mungkin akan teman-teman dapatkan. Antara utang itu lunas dengan sendirinya atau rezeki kalian yang jadi berlipat ganda di mana rezeki kalian ini kalian bisa bayarkan untuk membayar atau melunasi utang-utang kalian tersebut. Ya, saya sih sangat berharap malah justru rezeki kita yang bertambah berkali-kali lipat sehingga kita bisa membayar utang tersebut. Dimana kita juga bisa nego, ya pokoknya saya akan bayar pokoknya aja. Dimana saya minta hutang dan bunga dan dendanya dihapuskan, saya akan lunasi sekarang. Bisa nego seperti itu ke pinjolnya. Tapi kalau udah lama tentunya. Nah, cuman kan kita tetap fokusnya untuk ke mencari rezekinya. Nah, ini loh. Jadi
saya lebih condong untuk mendapatkan pertolongan di mana derajat saya dinaikkan, rezeki saya diberikan rezeki yang melimpah, itu yang lebih baik, ya. Jadi sebenarnya ini harus disadari banget buat teman-teman, yakin itu perlu, ya. Perbanyak ibadahnya, perbanyak solawatnya, perbanyak istighfarnya, perbanyak zikirnya. Udah lakukan itu aja terus setiap hari dan yakin akan pertolongan Allah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, ya. Semoga teman-teman di luar sana, baik yang nonton video ini atau yang tidak, bisa segera bangkit dari keterpurukan, bisa segera bangkit dari kegelisahan masalah gagal bayar pinjol ini, dan semoga teman-teman semua diberkahi dan dilindungi Allah serta diberikan petunjuk selalu oleh Allah SWT dan diberikan rezeki yang melimpah agar bisa membereskan semua masalah hutang pinjaman online seperti ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga semuanya sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Yang penting sehat-sehat semuanya dan ya tetap tenang, tetap fokus, jangan sampai terkecoh dengan ancaman apapun. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.